Merayakan Imlek itu bukan merayakan momen sakral agama tertentu. Tapi di Indonesia, Imlek tuh kadung dianggap perayaan agama tertentu. Akibatnya banyak warga Tionghoa yang muslim dihujat gara-gara ikut merayakan Imlek. Contohnya yang dialami Lili Sugianto Lee. Lili ini adalah seorang muslim Tionghoa yang udah masuk Islam sejak kecil. Sejak kecil pula Lili itu nggak lepas dari tradisi Imlek. Dia ikut merayakan Imlek bareng keluarganya di Kelenteng. Lili sering banget dihujat sama sesama muslim karena tradisinya itu. Yang nggak boleh itu kamu, saya berdarah Cina, jadi ya memang kewajiban saya melestarikan budaya, kata Lili tegas. Cerita pilu yang sama juga dialami Melinda. Di keluarganya, dia satu-satunya yang mu'alaf dan berjilbab. Saat Imlek tahun 2017, dia ikut merayakan Imlek di satu kelenteng bareng keluarganya. Ke kelenteng kok pakai jilbab, teriak orang kepadanya. Melinda hampir meledak apalagi teriakan itu ada bumbu rasisnya. Untungnya Melinda bisa mengendalikan dirinya. Dia juga menganggap ikut Imlek itu untuk menghormati leluhurnya aja. Di kelenteng saya bakar hiu, tapi doa saya ke Allah. Karena kalau nggak ada Allah, saya juga nggak ada, lanjut Melinda. Lalu Lilis Kurnia yang sudah jadi mu'alaf sejak menikah pada tahun 1997, tapi baru benar-benar mendalami Islam setelah cerai pada 2006. Saya galau jadi belajar agama. Ada yang bilang nggak boleh lagi rayain Imlek karena itu agama lain, kata Lilis. Akhirnya Lilis sempat nggak ikut Imlek selama 2 tahun. Gara-gara itu dia malah menjauh dari keluarganya. Dia pun bingung dan mulai mencari-cari jawaban. Dia lalu pergi ke Masjid Lause di Jakarta, masjid yang terkenal dengan arsitektur Cina untuk menemukan jawaban. Di sana dia ketemu Ali Karim Oe, penasihat Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau PITI. Pak Ali bilang, Imlek itu bukan perayaan agama, itu budaya, kata Lilis. Lebih jauh Ali bilang etnis Tionghoa yang muslim bisa memanfaatkan perayaan Imlek untuk bersilaturahmi dengan keluarganya yang non-muslim. Saat Imlek, keluarga besar biasanya berkumpul. Mungkin keluarganya ada yang belum memeluk Islam, ikut berkumpul saja untuk silaturahim, kata Ali. Dengan menjalin silaturahmi, etnis Tionghoa yang muslim bisa melakukan syiar untuk menghilangkan pandangan-pandangan negatif terhadap Islam dari non-muslim, katanya. Tunjukkan bahwa setelah memeluk Islam, hidup menjadi lebih baik, berdakwah tidak harus dengan lisan, tetapi juga bisa dengan akhlak yang baik, lanjutnya. Dalam sejarahnya, Imlek adalah perayaan tahun baru setelah dinasti Han berhasil membuat kalender Cina pada 1500 sebelum Masehi yang lalu. Imlek dirayakan untuk menyambut musim bertanam dengan penuh sukacita. Ritual-ritual tertentu di kelenteng adalah ritual tambahan yang melekat dengan etnis Tionghoa yang kebetulan mayoritas Buddha. Di Indonesia, Imlek sendiri mulai dirayakan secara terbuka lagi setelah rezim Orde Baru ditumbangkan pada tahun 1998. Presiden Gus Dur mencabut instruksi Presiden Soeharto yang melarang perayaan keagamaan, kepercayaan, dan praktik budaya etnis Tionghoa secara terbuka pada tahun 2000. Bersamaan dengan itu, pemerintah berupaya menunjukkan komitmen untuk mengakhiri diskriminasi terhadap warga Tionghoa. Mudah-mudahan gak ada lagi ya hujatan terhadap warga Tionghoa yang muslim yang ikut merayakan Imlek. Yuk hormati keberagaman budaya di Indonesia.